Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabil ummah wa nabi rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ra'il a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila ra'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman lahum hukukun 'alaina binatinna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah. Wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan yaitu kurban. Hadis ke 1377. An Jabirin, dari Jabir, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah berumur antara 2 tahun sampai 3 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun. Nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Illa in ta'assara, kecuali jika hewan kurban atau kambing musinnah umur 2 tahun atau 3 tahun susah dicari, susah didapati, alaikum, atas kamu sekalian, fatadbahu jaza'atan minad dha'ni, maka dia boleh menyembelih kambing yang umurnya 4 sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Kalau sapi itu 2 tahunan. Ya, sapi 2 tahunan. Memang sih kita nggak pernah mengetahui persis tentang umur hewan yang dikorbankan. Ya kita percaya aja sama pedagang. Ya, toh dia dagang di museum haji atau di musim kurban kan dagang hewan kurban, tentu mereka tahu. Ya itu. Kalau sapi mah agak susah. Sapi itu 2 tahun. Kadang sapi yang besar 1,5 tahun aja udah kayak 2 tahun deh. Ya agak susah gitu ya. Itu mengenai apa, hewan yang dikurbankan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim ya. Kemudian an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, kita tahu menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidupnya sebagai pejuang. Sebagai pejuang. Qala, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina
ketika akan membeli hewan kurban untuk kami memperhatikan matanya, wal udhuna, dan juga telinganya. Ya. Pertama, jangan sampai matanya buta, ya. Kemudian telinganya juga ada. Wala nudhiya bi awra'ah. Kami tidak memotong hewan kurban yang hewannya itu buta sebelah. Wala muqabalatin, dan juga tidak di kambing yang digunting telinganya. Asah itu. Karena kan telinga termasuk yang dimakan. Kalau biri-biri atau dikebiri itu boleh. Karena kalau dia dikebiri, itunya hilang, tapi kan diganti dengan daging dia. Pasti hewan yang terkebiri itu lebih besar daripada hewan biasa. Makanya menurut ulama, hewan yang dikebiri itu boleh dikurbankan. Begitu juga dilarang kurban wala mudabaratin, dan juga digunting, ya, masih tentang telinga ini, ya, digunting telinganya. Wala kharqa'a, dan juga bolong, ya. Wala zarma'a, dan juga ini terkait dengan telinga, ya. Sarma itu adalah ompong giginya, ya. Akhrajahu Ahmadu wal arba'atu wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Itu tentang hewannya. Kemudian berikutnya juga dari Sayyidina Ali. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, ya, memerintahkan aku an aku mala butnihi, yaitu menyembelih kurbannya. Ini lebih kepada onta, yaitu di Mina tepatnya. Wa nuqassima luhumahuma, wa nuqassima luhumaha, dan aku diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mendistribusikan daging-dagingnya, wa juludaha, dan kulit-kulitnya, dan wajilalaha, dan pakaian-pakaian kudanya, alal masakini, kepada orang-orang miskin. Jadi memang sudah dibagi untuk hewan kurban. Untuk mengkurban, untuk pengurban itu maksimal 1/3. Tapi kata Imam Ghazali, lukmatan atau lukmata ini dianjurkan itu 1 suap atau 2 suap. Dan pengurban disunatkan untuk memakan. Karena dalam firman Allah, wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kata Allah, wa kulu minha, hewan yang kamu sembelih untuk kurban, makan. Jangan takut wah punya darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, ya. Ya, tentu jangan banyak-banyak. Ya, itu sunat. Ya, baru bagikan al-qani wal mu'tar. Qani ini orang yang nggak minta-minta, tetangga umpamanya, sekalipun dia kaya. Itu bagian daripada pengurban. Ya, bagian daripada pengurban. Wal mu'tar ini orang yang membutuhkan. Begitu bagian cara membagi hewan kurban. Wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan aku tidak memberikan untuk upah menyembelih bagian daripada daging kurban, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh membayar tukang potong dengan kepala, dengan kaki, nggak boleh. Nanti itu sifatnya sodako aja, hadiah. Ya, hadiah, nggak boleh sebagai upah, nggak boleh sebagai upah. Jadi upah di luar itu, ya, di luar itu. Makanya kalau panitia ya meminta upah, pokoknya setiap kambing 50.000 pokoknya setiap ekor, ya kan, ya, untuk 1 sapi
300.000 saya kira wajar. Ya, satu ekor sapi 300.000 kan dia patungan. Ya, nanti dibagi 7 seperti itu aja. Kemudian untuk kambingnya biasa 50.000. Nah, itu wajar lah. Ya, karena apa? Untuk upah tukang potongnya. Karena tukang potong itu nggak boleh dibayar dengan bagian daging dari hewan yang dikurbankan. Kemudian An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, beliau berkata, ada cerita unik Jabir bin Abdullah ini dengan Rasulullah SAW. Jabir ini punya utang, ya, punya utang pada orang Yahudi. Lalu sudah jatuh tempo, orang Yahudinya menagih, tapi Jabirnya belum punya duit, marah-marah tuh Yahudi. Rasulullah minta kepada orang Yahudi itu untuk nunggu berapa hari lagi lah, gitu. Karena orang Yahudi tetap ya minta hari itu juga. Akhirnya Rasulullah SAW nanya kepada Jabir bin Abdullah, di mana kebunmu? Ya, karena janjinya itu panen, rupanya belum panen gitu kan, atau gagal panen. Akhirnya Rasulullah ke kebunnya Jabir bin Abdullah. Di situ ada semacam saung gitu ya, tempat istirahat. Rasulullah tidur, lalu nggak lama beliau bangun. Itu pohon-pohon ya di kebun Jabir itu semuanya berbuah, semuanya matang semua, siap dipetik, gitu ya. Sampai Rasulullah SAW sendiri bersaksi untuk dirinya, yaitu asyhadu anni Rasulullah SAW. Aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dengan Jabir bin Abdullah. Qala, Jabir bin Abdullah berkata, naharna ma'a Rasulullah SAW. Kami menyembelih bersama baginda Rasulullah SAW amal Hudaybiyati di tahun Hudaybiyah. Apa Hudaybiyah? Hudaybiyah itu nama tempat ya, di mana terjadi perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Atau tepat tahunnya adalah tahun ke-6 Hijriah. Jadi tahun ke-6 Rasulullah berangkat bersama para sahabat untuk umroh. Tahun ke-6. Tentu sahabat menyambutnya dengan semangat sekali, karena mereka yang berasal dari Mekah berarti telah meninggalkan kampung halaman 6 tahun, ya kan? Kan tahun ke-6, ya paling nggak 6 tahun, ya atau 5 tahun, macam-macam kan nggak bareng. Sebab mereka itu hijrah nggak bareng, tidak bareng. Ya. Ada yang 5 tahunan, ada yang 6 tahun, pokoknya mereka semangat karena ingin melihat kampung halaman. Ya di kita aja setahun sekali ramai banget, ya stasiun penuh, terminal penuh, ya apalagi ini tahunan. Hari mereka berangkat. Pas sampai Hudaybiyah, mereka nggak boleh memasuki kota Mekah karena Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, tapi karena mereka semangat pengen apa? Pengen umroh bersama Rasul, akhirnya Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan apa? Negosiasi dengan orang-orang kafir Mekah. Ternyata justru diisukan Utsman itu dibunuh. Nah, disitulah sahabat marah akan menuntut darah Utsman bin Affan. Lalu mereka berjanji setia dengan baginda Rasul di bawah pohon. Di bawah pohon. Kenapa di bawah pohon? Tentu menunjukkan perjanjian itu, ya, atau janji setia ini dilakukan di siang hari. Memang kalau di malam hari nggak perlu di bawah pohon, karena udaranya sudah cukup adem. Ini menunjukkan di siang hari. Ya pohonnya sih nggak gede-gede banget, pohonnya di mana sih? Di sana pohon gede kagak ada kan? Ya nggak ada pohon beringin di sana. Ya jadi pohonnya nggak gede-gede banget, jadi lumayan aja begitu. Nah ini mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka
tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin yang berbeat dengan kau di bawah pohon. Ya, di bawah pohon. Dan tanya pohon apaan? Itu nggak penting. Ya, yang pasti pohonnya nggak gede-gede banget nggak. Ya, dulu masih Golkar Jaya. Ya, itu diterjemahkan dengan apa? Pohon beringin. Ya, itu kan nggak benar. Pokoknya pohon lah. Pohon. Nah, orang-orang kafir Mekah, ya mereka tahu persis betapa setianya para sahabat dengan Rasul. Akhirnya mereka takut sendiri. Sayyidina Utsman disuruh cepat kembali ke Hudaybiyah, disusul dengan utusan mereka, lalu terjadilah perjanjian perdamaian. Ini pertama kali ini antara umat Islam dan orang-orang kafir. Ya, ini tentu menguntungkan umat Islam karena mereka mau mengadakan perjanjian, berarti mereka mengakui eksistensi keberadaan daripada umat Islam. Itu sebuah kemenangan yang selama ini mereka anggap apa? Hina, mereka anggap sedikit dan sebagainya. Ya, tapi sekarang mereka mau. Ini kemenangan. Makanya nanti ada poin-poin yang merugikan umat Islam. Rasulullah tidak menghiraukannya. Ya, ini betapa ulungnya baginda Rasul dalam perjanjian tersebut. Ya, sampai disuruh tulis Muhammad Rasulullah, mereka nggak mau. Sayyidina Ali marah. Kan ditandatanganin tuh perjanjian itu, disuruh tulis Muhammad Rasulullah, mereka nggak mau. Maunya apa? Muhammad bin Abdillah aja. Ya nggak mau Muhammad Rasulullah, dia nggak percaya Rasulullah sebagai utusan Allah. Ali marah. Ya, tapi Rasulullah dicegah, udah nggak usah, biarin aja. Ya, nah justru dengan Sulhul Hudaybiyah ini ya terjadilah Fathu Mekah 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah. Ini gara-gara ini, dari gara-gara Hudaybiyah. Itu mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, lalu Rasulullah tahun ke-8 berangkat ke Mekah untuk perang. Ya, orang Mekah ketakutan, lalu Rasulullah bebaskan mereka. Ya, nah, itulah disebut Inna fatahna laka fatham mubina, itu Fathu Mekah. Nah, ketika Hudaybiyah, Jabir bin Abdullah menyembelih seekor onta an sab'atin untuk 7 orang. Namun ada riwayat ada yang 10 orang, 12 orang. Itu ada riwayatnya memang. Ya kan? Ya. Tapi kalau kambing itu hanya untuk 1 orang. Meskipun ada riwayat lemah, ya kan? Sebenarnya riwayatnya itu tidak menunjukkan sapi itu boleh 1 keluarga, enggak. Hanya Rasulullah SAW ketika menyembelih seekor kambing mengatakan apa? Min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wal baqarata, sementara sapi sama dengan onta ansab'atin untuk 7 orang, rawahu Muslimun. Nah, selesai tentang akikah. Tentang apa? Kurban. Nah, berikutnya adalah babul akikah. Akikah sebenarnya kata akko ya uku, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau digunakan dengan kata nasikah. Karena kalau akko itu konotasinya durhaka. Dari akko maka muncullah ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Cuma karena itu sudah identik dengan penyembelihan untuk anak yang lahir, ya susah dihilangkan. Tetap saja orang nyebutnya akikah. Pernah satu hadis Rasulullah lebih senang untuk disebut nasikah, dari nusuk, ibadah juga artinya. Ya, itu tentang akikah. Jadi akikah itu ya disunatkan setelah masa Nabi Muhammad SAW. An Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini, beliau mengakikahkan cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Hasan Husain. Ya. Jadi kakeknya yang mengakikahkan boleh, boleh. Orang lain pun boleh. Ya, kabashan, seekor. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud,
wa Sa'ib wa Huzaimah wa Jarudi wa Abdul Haq, lakin rajaha Abu Azmin irsalahu. Tapi Abu Azmin lebih mengunggulkan hadis tadi adalah mursal. Ya. Nah jadi ini cara Rasulullah SAW untuk mensyukuri ya anugerah Allah berupa anak, maka dengan cara apa? Akikah. Hewannya sama, syaratnya dengan hewan kurban sama gitu. Cuma nanti pembagiannya itu yang berbeda. Kalau akikah itu dianjurkan matang ya, maka dianjurkan apa? Masaknya agak manis supaya nanti anaknya ini manis begitu ya, maka dianjurkan bikin semur dan sebagainya. Dan tulangnya jangan dihancurin, jangan dikecil-kecilin, potong besar aja tulangnya biar tulang anaknya itu kuat. Itulah rasa tafaul ya, optimisme supaya seperti itu ya, itu bedanya. Nah idealnya akikah itu adalah setelah 7 hari setelah melahirkan, 7 hari ya. Apakah akikah itu harus ngundang? Enggak juga. Dulu akikah nggak pakai ngundang, dibagiin aja kepada fuqara wal masakin. Ya, fuqara wal masakin. Jadi dibagiin matang. Kalau kurban kan dibagiin apa? Mentah. Ya, idealnya 7 hari. Nah, kemudian ada ulama memperluas sampai 40 hari, bahkan sampai sebelum baligh. Setelah baligh, maka orang tua tidak disunatkan lagi untuk mengakikahkan anaknya. Loh gimana kalau kita merasa belum diakikahkan? Bolehkah kita akikahkan sendiri? Antara kita sudah punya anak, umpamanya udah nikah. Ya, ini ulama ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Ya, gitu. Banyak itu yang mengakikahkan dirinya. Saya pernah datang ke rumah teman, pas dihidangkan itu kok kambing semua sananya. Ini ada apaan? Akikah, siapa yang akikah? Aneh katanya. Lalu udah punya anak nih. Ya nggak apa-apa lah. Ya itu ya. Padahal yang disunatkan adalah orang tuanya. Ya, kalau dia lewat aja, dia nggak usah. Mendingan sedekah yang lain. Pokoknya dimasukkan ke sifat ya, yang bersifat sedekah jariah. Ya kan? Masjid lagi dibangun, musola dibangun, masukin aja ke situ. Ya nggak usah paksakan untuk apa? Akikah gitu ya. Nah, akikah itu disunatkan apa? Orang tua. Wa kharaja Ibnu Hibban min hadis Anas nahwahu. Antara Ibnu Hibban meriwayatkan hadis yang sama yang berasal dari siapa? Anas bin Malik. Kemudian untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Ini hadisnya. Kalau tadi Rasulullah disuruh untuk Hasan dan Husain seekor. Tapi di sini disuruh dijelaskan untuk laki-laki 2 ekor. Ini hadisnya. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Siti Aisyah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum, memerintahkan mereka ya, memerintahkan mereka ayu aqqa anil gulami syatani mukafiatani, yaitu untuk laki-laki 2 ekor ya kambing ya yang sama ya, artinya apa yang juga mencukupi syarat. Wa anil jariyati, dan untuk perempuan syatun ya, 1 ekor kambing ya. Ini akikah nggak bisa diganti dengan sedekah. Banyak orang dia nggak mau akikah ya, uang akikahnya diberikan kepada fuqara wal masakin. Itu saya bilang bukan akikah. Nah, duitnya nggak dipotong. Nah, akikah dipotong. Akikah ya, dia nggak, disuruh uang buat akikah itu diberikan kepada fuqara wal masakin atau kepada panti asuhan, tapi berupa duit. Tapi bukan untuk akikah, dikasih sedekah begitu. Saya bilang itu bukan akikah. Bukan akikah. Yang namanya akikah itu motong gitu ya, motong. Lalu wa akhraja Ahmad wal arba'atu, Imam Ahmad dan Imam 4 yang lain
Ya, yang dimaksud nanti Imam Abu Dawud, Imam Nasai, ya, yang disebut Ashabus Sunan. Kalau disebut Arba'ah, itu kumpulan hadisnya disebut Sunan. Ya, jadi Sunan istilah kumpulan hadis. Seperti Imam Abu Dawud itu kumpulan hadisnya disebut Sunan. Ibnu Majah juga Sunan. Ada 4. Ya kan? Ini beda dengan arti Sunan yang ada di Jawa. Beda. Ya, Sunan Kalijaga, Sunan Bona, atau berbeda dengan Sunan ini. Kalau Sunan dari 4 ahli hadis ini yang dimaksud adalah kumpulan hadis, gitu. Ya. Tapi kalau Sunan di Jawa itu gelar. Ya, para wali dulu ya Sunan Ampel, ya kan, seperti itu. Sunan Gunung Jati itu berbeda artinya. Nahwahu hadis yang sama. An Samurata, dari Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Tiap anak ya terlahir tergadai dengan akikahnya. Apa yang dimaksud tergadai dengan akikahnya? Apa yang dimaksud? Imam Ahmad sebagai perawi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud tergadai artinya kalau orang tuanya mampu. Orang tuanya mampu untuk mengakikahkan anaknya, tapi orang tuanya tidak melaksanakan. Lalu anaknya meninggal sebelum baligh, maka anaknya tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, sebab anak meninggal belum baligh, ya kan? Ini dapat memberikan syafaat. Karena itu, kalau anak belum baligh yang meninggal, di samping kita doakan Allah maghfir lahu, ya kan? Padahal kan punya dosa dia, ya. Yang pentingnya apa? Yaitu kita doakan kedua orang tuanya. Allahumma ij'alhu, ya Allah jadikanlah anak yang meninggal ini faraton li abawayhi, sebagai simpanan untuk kedua orang tuanya. Ya, wa syafi'an lahuma, dan memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Jadi syafaat itu milik Allah. Cuma Allah berkenan memberikan syafaat itu kepada makhluknya. Tentu syafaat yang paling besar adalah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Syafaat itu pertolongan, itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Gitu. Ya, makanya orang tua dengan anak dia punya hak syafaat. Orang tua dapat memberikan syafaat kepada anaknya, itu dalam surat At-Tur. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatahum min amalihim syai' kullu imri'in bima kasaba. Mereka yang beriman, lalu iman mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Kenapa anak cucu mereka beriman? Karena perhatian, ya, keimanan dari orang tuanya terhadap anak cucu ini begitu luar biasa, sehingga mereka semua meninggal dalam keadaan beriman. Ya, apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan kembali mereka dengan anak cucu mereka, sekalipun amal solehnya berbeda. Ya, idealnya kan orang tua harus lebih hebat amal solehnya daripada anaknya. Itu idealnya begitu. Ya, supaya nanti bisa menolong orang tuanya. Ya, bisa menolong. Ya, itu. Sekalipun nggak sama, ya nanti bisa menolong. Makanya orang-orang tua dulu kan luar biasa. Amalnya orang-orang tua dulu. Ya, kalau kita lihat, ya mereka bisa jadi buta huruf, tapi tabarok apal, yasin apal, waqiah apal. Ya, itu setiap malam setelah sholat maghrib nggak bangun dari sejadah sampai sholat isya. Itu yang dibuat. Coba anak sekarang
Ya, tak ada yang kayak gitu. Ini orang tua dulu. Ya, jadi amalnya harus lebih daripada anaknya. Nah, nanti dijanjikan oleh Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Kemudian anak, ya, seperti di sini, itu juga bisa memberikan sahabat kepada kedua orang tuanya. Terkait dengan ayat tadi, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis, yaitu nanti ada orang tua diangkat derajatnya ya sangat tinggi, padahal orang tua itu biasa-biasa saja ibadahnya. Ya, itu dalam hadis Rasulullah yaitu Imam Syafi'i, yaitu apa? Innallaha la yarfa'u lil abdi darajatan fil jannah. Sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Ini yang diangkat merasa nggak layak, tahu diri dia. Maka dia bertanya, wa ma li hadza? Kenapa aku peroleh semua ini? Dijawab, bistighfari waladika laka. Disebabkan anakmu beristighfar untuk kamu. Jadi istighfar anak itu meningkatkan derajat ya orang tua di surga. Itu jawabannya itu. Ya, disebabkan anakmu ya beristighfar untuk kamu. Beristighfar untuk kamu. Jadi istighfar anak ya untuk kedua orang tuanya ini dapat meningkatkan derajat orang tuanya nanti di surga. Dan karena itu istighfar untuk orang tua semuanya dari ayat suci Al-Quran. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian setelah umur 40 tahun, ya kan? Setelah umur 40 tahun tambah lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu dalam surat Al-Ahqaf difirmankan oleh Allah, wa idza balagha 40 sanatan qala. Dan apabila anak mencapai umur 40 tahun, baca doa ini. Dia baca itu. Qala. Dia baca Rabbi auzi'ni. Kalau nggak salah ayat 16 atau 17 atau 15. Al-Ahqaf udah hafal semua dah. Ya, saya yakin hafal semua udah. Itu diawali Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, kemudian itu yang dimaksud apa? Tergadai dengan akikahnya, yaitu dia mampu mengakikahkan anaknya, tapi dia tidak melakukan, anaknya belum balik meninggal, anaknya tidak bisa memberikan syafaat pertolongan. Tadbau anhu yawma sabi'ihi, ya, disembelih untuk akikah anak di hari ke-7 setelah melahirkan atau setelah dilahirkan. Hari ke-7 itu idealnya, hari ke-7. Wa yuhlaku, dan dibotakin. Ya, jadi apa? Cukur sama botak beda. Ya, kita lihat firman Allah ketika Allah menyebutkan tahallul setelah haji, muqassirina muhallikina rusau au muqassirina. Kalau muqassirin itu nyukur, mendekin. Kalau muhallikin itu botak. Abdulnya botak. Makanya setelah tahallul baik umrah maupun haji, Abdul itu botakin dah, enak adem. Ya, cuma jangan mau orang Pakistan, jangan mau orang Bangladesh sama teman kita sendiri. Mereka sembarangan, bisa luka tuh kepala kita. Siletnya salah-salah tuh. Ya, gitu. Tapi sekarang udah banyak kok tukang cukur, banyak di Mekah. Ya, langsung aja ke tukang cukur. Di situ syarat gunting aja dah, syarat tahallul aja, nanti lanjutin ke tukang cukur. Ya, kayak gitu. Jadi kalau disebut halak itu, ya, yaitu apa? Dibotakin. Jadi dibotakin, ya, dianjurkan setelah itu rambutnya jangan dibuang, kumpulin, ditimbang ada berapa gram. Pokoknya ada 1 gram, ya kan? Ya, 7 hari kan belum banyak rambutnya, belum banyak. Kecuali di rahim ibunya
sampai 4 tahun udah gondrong itu. Ya ini 4-7 hari baru. Ya, nah itu belum banyak. Paling kalau dikumpulin ditimbang 1 gram lah. Nanti diuangkan. Nah uang itu sedekahin. Ya itu dianjurkan seperti itu. Ya, jadi setelah digramkan ada 1 gram. 1 gram itu ukurannya harga emas. 1 gramnya berapa? Nah, diuangkan lalu sedekahin. Ada fuqara wal masakin. Wa yusamma dan diberi nama secara resmi. Biasanya kan apalagi pengantin baru atau anak pertama itu kan ngasih namanya sebelum nikahnya udah ngasih nama. Ya. Nah, secara resminya maksudnya gitu. Nggak apa-apa namain duluan. Ya, tapi secara resminya pas hari ke-7 tadi bareng tuh. Ya, bareng akikah, lalu gunting rambut atau botakin, kemudian kasih nama. Ya. Rawa Ahmadu wal arba'atu, hadis riwayat Imam Ahmad dan imam yang 4 itu Ashabus Sunan, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, ya itu namanya Ashabus Sunan. Wa sahwa Tirmizi dan disesuaikan oleh Imam Tirmizi. Nah, selesai tentang kurban dan akikah. Ya wallahu alam bishawab. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiqan li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ma ataitana wa qina azabannar wa barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum lil ta'atika wa wafiqhum lil ta'atika wa wafiqhum lil ta'atika warzuqna birrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.